Kemudian memberikan semangat anak-anak muda terkait dengan hal-hal yang penting yang ada di dunia anak muda. Salah satunya adalah terkait dengan stunting. Saya garanti kalau ini persoalan tidak diselesaikan, bahwa Pak Jokowi bilang stunting sudah mulai ada penurunan. Buat saya tidak puas. Stunting harusnya tidak ada di Republik ini dengan anemia, titik. Nah, bisakah itu dilakukan? Tetapi saya perintahkan di dalam rangka untuk mengatakan bahwa harus mengetahui sebuah tanggung jawab sebelum terjadinya kelahiran, itu sudah harus dimulai pemeliharaan bayi yang dalam kandungan dengan makanan yang saya sebut adalah makanan yang murah meriah tapi bergizi. Ya, pastinya penting sekali ya, karena bagaimanapun ini adalah menyangkut untuk generasi berikutnya, generasi anak-anak nantinya. Karena bagaimanapun kalau memang dari awal pernikahan, lalu nanti juga sampai kehamilan, kurang dari gizi dan lain sebagainya, yang akan membuat anak tersebut menjadi stunting. Dan ini adalah generasi kita berikutnya. Sayang kalau misalnya dari saat ini kita tidak membuat suatu gerakan untuk melawan stunting. Ya, ini merupakan angin segar buat kami di Indramayu khususnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Puan Maharani untuk supportnya dan dukungannya untuk kami semuanya, terutama bagi kami kaum ibu-ibu semuanya, bahwa bagaimanapun harus melawan stunting karena di Indramayu adalah salah satu yang tertinggi. Dan ini tadi saya senang sekali ya dengan adanya cara bagaimana mengolah ya kan daun kelor, dan ini sangat mudah sekali dan pastinya bisa diikuti oleh ibu-ibu semuanya seperti itu, dan gizinya banyak sekali gitu. Dengan melihat angka stunting di Kabupaten Cianjur yang masih cukup tinggi, bahkan di Jawa Barat itu kita peringkat kedua ya setelah Garut, sehingga kegiatan melawan stunting yang dilakukan oleh Ibu Puan melalui tim Kalau Puan ini sangat penting dalam upaya intervensi sensitif terhadap penekanan jumlah kasus stunting di Kabupaten Cianjur. Jadi sangat penting sekali, dan DPJ Cianjur mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Puan selaku Ketua DPR RI yang sudah mendedikasikan kegiatan melawan stunting di Kabupaten Cianjur. Gagasan daun kelor yang tadi sudah disosialisasikan oleh tim Kalau Puan juga ini akan ditindaklanjuti oleh DPC partai ya, dengan melakukan kolaborasi dengan Pak Camat dan juga para kepala desa serta kader-kader Posyandu yang ada di Kabupaten Cianjur untuk ini menjadi sebuah gerakan menanam daun kelor dalam upaya melawan stunting juga, dan ini merupakan peluang juga UMKM nanti ke depan. Ya, pertama saya ucapkan selamat Hari Ibu untuk wanita dan wanita hebat di Indonesia. Kemudian saya menyambut baik dan mengapresiasi langkah-langkah yang sudah diambil oleh Ibu Puan Maharani dalam rangka melawan stunting di Indonesia. Ya, jadi alhamdulillah untuk Kota Cirebon sendiri sebetulnya stunting ini angkanya sudah rendah dibandingkan dengan daerah-daerah yang ada di sekitar. Tapi dengan melawan stunting ini kita bisa bersama-sama mewujudkan generasi muda yang baik ke depannya. Apalagi stunting ini juga diperlukan untuk masyarakat ya yang belum menikah, kemudian dalam kondisi hamil, sehingga mereka bisa mengetahui apa saja dan bagaimana langkah-langkah ke depannya agar anak-anaknya ini berkembang dengan baik, berkembang dengan sehat. Salah satunya yaitu dengan ini ya, pemberian bibit daun kelor. Pemberian bibit daun kelor ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, apalagi tadi sudah disampaikan mengenai khasiat dan gizi yang ternyata sangat bermanfaat untuk masyarakat, untuk anak-anak khususnya.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih terhadap Ibu Puan yang telah menurunkan timnya ke wilayah kami, ke Garut, khususnya untuk Malangbong, Desa Sanding, untuk ikut serta memberikan kepeduliannya terhadap stunting. Stunting ini adalah salah satu musuh kita, musuh rakyat kita, musuh rakyat Indonesia, khususnya Garut. Ibu Puan dengan kepeduliannya yang sangat luar biasa ini kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang dilakukan oleh Ibu Puan dapat balasan dari Allah. Semoga kepedulian Ibu Puan ini memberikan kepada Garut teh sirna wetah si stunting teh bisa diperbaiki, bisa hilang. Karena stunting itu gambaran, Pak. Gambaran apa? Ya, keterpurukan gizi, cebol ya stunting teh. Malu kita dengan sebagai pemerintah, malu dengan adanya stunting. Makanya peran semua stakeholder diperlukan sekali. Apalagi sekarang dengan adanya gerakan Ibu Puan ini sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan stunting di Garut bisa hilang, bisa teratasi. 17% itu angka yang tinggi. Semoga peran Ibu Puan ikut membasmi stunting, ikut menghilangkan stunting ini menjadi 1% atau sama sekali tidak ada. Rakyat Garut tidak lagi stunting, terbebas dari stunting. Saya melihat ini tumbuh oleh tutup ya. Jadi Bu Mega berinstruksi begini, Mbak Puan langsung melakukan aksi begini. Ini saya kira klop. Kenapa penting? Karena bagaimanapun stunting ini sesuatu yang kurang bagus dan harus kita perbaiki. Ini terkait nasib bangsa, nasib generasi kita hari ini. Ingat, the young today is the lead tomorrow. Kita mesti siapkan pemuda-pemuda, baby-baby kita hari ini dengan sebaik-baiknya untuk menjadikan mereka sebagai pemimpin yang akan datang. Bagaimana kalau memang yang ada hari ini kurang gizi gitu ya, secara otomatis nanti akan mempengaruhi perilaku kehidupan bangsa ke depan. Untuk itu saya sangat respect, sangat hormat, sangat berterima kasih sekali atas inisiasi Ibu Megawati. Kemudian follow up dari Mbak Puan melalui program Halo Puan. Kita bergerak bersama melawan stunting. Sehingga untuk menyiapkan pemuda harapan bangsa yang bisa menjadi tonggak kemajuan Indonesia yang perlu dipersiapkan, termasuk ya, dalam hal bagaimana mencegah stunting. Dan stunting ini tentunya belum banyak orang tahu. Baru mungkin banyak yang tahunya gizi buruk. Stunting itu banyak yang belum tahu. Sehingga tentunya dengan agenda kegiatan ini, dengan instruksi dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Mega, juga Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, kepada seluruh kader PDI Perjuangan, termasuk yang di DPR RI, termasuk saya, untuk selalu mensosialisasikan bagaimana mencegah stunting itu di tengah-tengah masyarakat. Dan tentu ini sebuah kegiatan yang sangat baik, yang tentunya saya ucapkan terima kasih juga nih pada teman-teman dari Halo Puan yang sudah berkeliling di seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan terkait dengan stunting ini. Ini Pak Ono, ini juga berkait ada gagasan tentang daun kelor. Ini kan makanan yang sangat tanaman yang mudah tumbuh di tanah Nusantara ini. Ini diperkenalkan oleh Halo Puan untuk menjadi salah satu alternatif mencegah stunting. Itu bagaimana Pak Ono? Nah, inilah yang menarik gitu kan, yang semua masyarakat Indonesia tahu, terutama di masyarakat pedesaan. Daun kelor itu untuk ngusir setan, ngusir jin. Ternyata memang mungkin ya orang tua kita dulu, bagaimana fungsi daun kelor itu dari sisi yang irasionalnya. Ternyata ya teman-teman melakukan kajian, pada akhirnya ya, semua pun mengakui bahwa di daun kelor mengandung ya, berbagai macam kandungan vitamin, gizi yang baik untuk mencegah stunting. Nah, sehingga ini temuan yang sangat baik
dan perlu disosialisasikan. Yang tadinya masyarakat belum tahu itu tanaman perdu kan, biasanya kan tanaman perdu tidak diurus, tumbuh begitu saja. Ini bisa dimanfaatkan, sehingga mudah-mudahan ya daun kelor dengan manfaatnya seperti itu paling tidak diberikan pelatihan kepada masyarakat untuk mengolah. Misalnya bukan hanya dalam bentuk serbuk, tapi sudah dikapsul misalnya ya, dalam bentuk kapsul sehingga mudah untuk dikonsumsi misalnya. Atau ada masakan-masakan yang diolah ya, yang salah satu bahannya dari daun kelor. Nah, sehingga tentunya daun kelor tidak kalah dengan protein hewani atau nabati yang lainnya kan. Menurut saya, penyuluhan tentang bahaya stunting bagi anak-anak ini adalah sangat bukan sekedar penting. Ini namanya kewajiban sebenarnya. Seluruh pemangku kepentingan tentang pengelolaan negara ini harus serius dalam menjelaskan bahaya stunting dan bagaimana solusinya mengurangi stunting. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Ibu Puan dengan Halo Puannya ini sesuatu yang sangat menggembirakan, kami dukung dan kami siap untuk mendatangkan masyarakat yang memang terindikasi stunting di beberapa tempat. Gagasan daun kelor karena memang saya paham betul bahwa daun kelor itu yang lengkap gizinya, dan ini diteliti juga teman saya Dudi Krisnadi, itu orang Ciamis, kawan saya juga. Dia latar belakangnya juga sama dengan saya dari Banjar. Kalau Mbak Puan kemudian menggagas ini untuk dikembangkan, ya terima kasih Ibu Puan. Terus semangat, sebarkan terus daun kelor sesuai kemampuan tentunya. Sehingga semua orang di Kelak tahu bahwa kelor ini dari Ibu Puan, dan kelor ini gizinya merupakan asupan yang memiliki gizi lengkap gitu. Ibu Puan, baik selaku pribadi maupun selaku Ketua DPR RI, saya mengaturkan terima kasih. Saya mendukung sepenuhnya gerakan bersama warga ini dalam rangka menjelaskan bahaya stunting dan bagaimana penanggulangannya, serta berterima kasih bahwa tanaman asli Indonesia yang namanya kelor mulai disebarkan dengan upaya yang keras dari Ibu Puan. Terima kasih Ibu Puan, semoga sukses dan panjang umur. Kabupaten Garut sendiri prevalensi stuntingnya sangat tinggi. Berdasarkan data dari Dinkes Jabar, kita tertinggi di Jawa Barat. Sehingga memang sudah beberapa kecamatan di Kabupaten Garut yang didatangi oleh tim Halo Puan, dan saya selaku anggota DPD Garut, selaku wakil rakyat Garut sangat terbantu dengan adanya gerakan-gerakan melawan stunting seperti ini. Apalagi tentu ketika ada kolaborasi dengan berbagai pihak, ini sangat baik. Kita tahu Muslimat NU juga sampai ke tingkat desa. Bahkan saya barusan ditelepon oleh Kepala Desa di Bunggulang, ada dari perwakilan Bunggulang yang hadir di acara Harlah ke sini. Garut sendiri, Pemda Garut sendiri dengan keterbatasan anggaran, saya ambil contoh Desa Dungusuiru, Kecamatan Limbangan. Di Desa Dungusuiru, Kecamatan Limbangan tersebut ada 76 balita yang dikategorikan stunting. Namun intervensi dari Pemkab hanya untuk 16 balita. Tentunya ketika ada kolaborasi berbagai pihak, apalagi Muslimat NU tentu sudah sangat matang dalam kegiatan sosial dan layanan kesehatan, sudah berkiprah di Republik Indonesia ini sudah jauh-jauh, hampir seusia dengan usia Republik Indonesia. Nah, ini kolaborasi ini akan sangat baik. Tentu kita tidak melihat lagi konteks politik di sini, tapi lebih bahwa gerakan ini harus melibatkan semua pihak. Di Garut, Halo Puan sudah masuk ke hampir semua desa di Kecamatan Bunggulang. Di Garut Kota itu di Kelurahan Sukamenteri, di mana Kelurahan Sukamenteri ada 404 balita yang dikategorikan stunting. Kemudian Kecamatan Wanaraja, kemudian Kecamatan Sukawening. Nah, tentunya dengan segala keterbatasan selaku anggota dewan, ketika
Halopuan bersinergi berkolaborasi dengan berbagai elemen termasuk dalam hal ini Muslimat NU, tentunya akan sangat baik untuk kita mempercepat penurunan stunting bukan hanya di Kabupaten Garut, mungkin kalau saya di tingkat di Provinsi Jawa Barat. Dan saya melihat gerakan Halopuan ini sangat efektifnya karena di samping ada edukasi dari Halopuan kepada warga, kemudian ada juga pemberian PMT, pemberian makanan tambahan, dan edukasinya terutama di bubuk kelor. Dan memang sangat terbukti di Desa Sukajaya, Malangbong, itu tahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan karena memang warga diedukasi bagaimana mencampur bubuk kelor ini dengan berbagai pangan lain, termasuk misalnya dijadikan bolu atau dicampurkan kepada makanan balita seperti itu. Karena bubuk kelor sendiri yang dikenalkan, yang disosialisasikan dan diberikan secara masif oleh tim Halopuan ini dikategorikan oleh Organisasi Pangan Dunia, oleh FAO superfood, super pangan. Dari kalsiumnya 4 kali lebih banyak daripada yang dikandung jeruk, dari kemudian proteinnya lebih banyak yang dikandung oleh yogurt. Jadi ini oleh FAO dikategorikan super pangan. Dan memang padahal kan kita banyak mungkin di halaman rumah atau di bubuk kelor ini, daun kelor ini ya. Kemudian tim Halopuan biasanya ada demo bagaimana dari daun kelor menjadi bubuk kelor. Dan ini tentu sangat membantu warga khususnya di Kabupaten Garut yang memang alhamdulillah di Desa Sukajaya, Kecamatan Malangbong terjadi penurunan signifikan. Jadi ada tim monitoring dari Halopuan juga bekerja sama dengan kader kesehatan, kader posyandu di Desa Sukajaya. Berapa bulan ke depannya terjadi penimbangan, pengukuran tinggi badan, dan alhamdulillah terjadi penurunan angka balita stunting khususnya di Desa Sukajaya, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Masalah stunting ini ya, dan berbagai permasalahan-permasalahan baik itu kesehatan maupun pendidikan, sosial yang terjadi di masyarakat ini sebenarnya adalah tugas panjang. Karena apa? Karena yang paling masalah ini bukan hari ini atau kemarin, tapi sudah berlangsung sekian lama. Namanya kebiasaan buruk atau bad habit, namanya kebiasaan buruk. Apa itu? Kebiasaan buang kotoran sembarangan, buang sampah sembarangan. Kebiasaan memasukkan makanan-makanan yang tidak dinilai nilai gizinya, tidak dihitung nilai gizinya. Kebiasaan membeli makanan di mana saja, tidak mempersiapkan sendiri. Jadi sebenarnya program apapun, termasuk program stunting ini, adalah bagaimana kita mensosialisasikan kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih baik. Ya. Dari mulai mempersiapkan makanan apa yang akan diasup oleh seorang ibu, kebiasaan untuk melakukan penelitian atau riset, ya kan? Kebiasaan-kebiasaan untuk mempersiapkan makanan-makanan sendiri, kebiasaan-kebiasaan untuk menanam bahan makanannya sendiri di sekitar kita, sehingga kader PDI Perjuangan pun harus hafal luar kepala semua kebiasaan-kebiasaan baru itu dan kemudian sering disosialisasikan. Mereka ini adalah orang-orang yang kita sebut dengan agen perubahan yang sangat dekat dengan masyarakat, sangat dekat dengan warga. Mereka yang lihat dengan mata kepalanya sendiri setiap hari bagaimana warga bergelut dengan masalah kebersihan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sehingga kita harus sama-sama maju, ya. Halopuan, saya, semua PDI Perjuangan, ini harus sama-sama maju, mempunyai informasi yang lengkap mengenai apa itu stunting, dan kemudian membagikannya kepada masyarakat. Merubah kebiasaannya menjadi kebiasaan-kebiasaan hidup sehat, hidup lebih sehat, memberikan asupan yang lebih baik. Sehingga kalau sudah semakin tinggi kesadaran tersebut, saya yakin 100 bahkan 1000% bahwa masalah stunting ini akan lepas, ya, kita akan lepas dari masalah stunting karena ada kebiasaan baik. Gitu. Apalagi ditambah sekarang melakukan menanam kelor. Nah, ya kan? Sekarang kalau ada ruang-ruang kosong, ya,
di sekitar kita ini sudah bisa dimanfaatkan. Kalau dulu mungkin hanya di sekadar pasang pohon yang mungkin meneduhkan ya, tapi sekarang kalau bisa yang meneduhkan dan ada manfaatnya seperti pohon kelor. Jadi sekali lagi kesadaran-kesadaran yang baru ini harus terus disosialisasikan. Jadi terima kasih kepada Halo Puan yang begitu aktif bergerak ya di Jawa Barat ini, terutama di Kota Bandung, wabil khusus di Babakan Surabaya ini, untuk menggerakkan warga untuk lebih sadar terhadap kebiasaan baru yang lebih sehat dan kebiasaan menanam kelor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Pipik Taufik Ismail, anggota DPRD Kabupaten Karawang. Sekaligus saya Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karawang. Mengucapkan selamat datang di Desa Pusaka Jaya Selatan, Kecamatan Slebar, untuk tim Halo Puan. Terima kasih untuk Ibu Puan Maharani bersama Halo Puan yang sudah turun ke Kabupaten Karawang, khususnya ke daerah Kecamatan Slebar, untuk memberikan edukasi yang sangat bermanfaat, yang sangat luar biasa untuk masyarakat Kabupaten Karawang. Semoga edukasi ini bisa terus digaungkan di seluruh Indonesia, karena banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui manfaatnya daun kelor. Terima kasih sekali lagi, kami dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karawang siap untuk terus bersinergi melaksanakan agenda Halo Puan di seluruh Kabupaten Karawang. Halo Puan, bergerak bersama warga, merdeka! Saya atas nama pribadi ataupun atas nama pemerintah daerah mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPR RI dengan adanya dilaksanakan program untuk mengantisipasi stunting. Yang jelas kami sangat mengucapkan terima kasih dengan ada program ini. Subang terbantu dengan adanya program stunting ini, karena Subang sangat memerlukan, walaupun bagaimana Subang ini kan dalam rangka meningkatkan kesehatan gitu kan, baik kesehatan ibu hamil maupun meningkatkan kesehatan gitu anak yang dikandung maupun meningkatkan kesehatan anak yang baru lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini kita bersama akan melaksanakan kegiatan di Desa Cibesi, Desa Wisata di daerah Ciater, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi selamat datang tim dari Halo Puan. Terima kasih sudah datang ke Subang. Semoga kegiatan hari ini tentunya bermanfaat. Halo Puan, bergerak bersama warga. Terima kasih Mbak Puan, Ibu Puan Maharani yang senantiasa terus turun ke wilayah-wilayah yang mana dengan melakukan sosialisasi stunting. Kami tentunya PDI Perjuangan selalu mensupport bagaimana partai ikut bergerak untuk menciptakan zero stunting di Jawa Barat tahun 2023 dan tentunya di Indonesia. Sekali lagi terima kasih Mbak Puan, merdeka! Pertama-tama mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyelenggaraan program melawan stunting. Irisan dengan kegiatan ini luar biasa. Edukasi kepada masyarakat, pendidikan kepada ibu-ibu tentang bagaimana stunting ini kita harus lawan. Kami mengapresiasi Halo Puan ini dengan konsep yang luar biasa, murah, tetapi bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Daun kelor ini bisa bermanfaat luar biasa. Tadi sudah dipraktekkan seperti apa. Ini luar biasa, apresiasi. Baru ini salah satu bentuk kepedulian dari Mbak Puan
terhadap masyarakat Kabupaten Bandung khususnya di Ciparai.